Kabupaten Kediri resmi memiliki Mall Pelayanan Publik yang diresmikan secara daring pada Rabu 24 September 2025. Peresmian ini dihadiri langsung oleh Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana yang akrab disapa Mas Dito. Kehadiran MPP menjadi langkah maju dalam menghadirkan layanan publik yang lebih cepat, transparan, dan efisien bagi masyarakat. Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana berencana akan menambah 5 instansi untuk membuka pelayanan baru. Hal ini disampaikannya saat peresmian MPP serentak seluruh Indonesia oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan-RB Rini Widiantini secara daring. Disilahkan duduk kembali. Pembacaan Corvelius ASN berakhlak oleh Saudari Susana Maria. Corvelius ASN berakhlak, bangga melayani bangsa. Berorientasi pelayanan. Kami berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Akuntabel. Kami bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Kompeten. Kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Harmonis. Kami saling peduli dan menghargai perbedaan. Loyal. Kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Adaptif. Kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Kolaboratif.
kami membangun kerjasama yang sinergis. Hadirin yang kami hormati, sebagai ungkapan rasa syukur terdalam dari kita semua, agar kegiatan hari ini dapat berlangsung dengan baik dan lancar, marilah sejenak kita panjatkan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Nanang Khairuddin. Kepada Saudara Nanang disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, sehingga pada hari ini kami dapat berkumpul bersama dalam acara knowledge sharing penguatan kolaborasi Kementerian Lembaga dalam penyelenggaraan MPP dan peresmian MPP Triwulan 3 tahun 2025. Ya Allah, ya Ghafur, Zat yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, serta dosa para pemimpin kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan, keikhlasan, dan perlindungan dalam setiap tugas serta pengabdian kita untuk negeri tercinta Indonesia. Para hadirin yang berbahagia, marilah kita simak bersama laporan kegiatan yang akan disampaikan oleh Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kepada Bapak Oto Kuswandaru disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada hari ini kita dapat hadir dalam kondisi sehat walafiat dalam rangka peresmian Mall Pelayanan Publik Triwulan ketiga tahun 2025, sekaligus kita akan melakukan sanit knowing terkait dengan pelayanan publik. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sesuai dengan apa yang sering disampaikan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo, bahwa birokrasi tentu harus senantiasa berorientasi kepada hasil, bukan sekedar prosedur. Birokrasi harus responsif dan adaptif, dan tentu saja responsif terhadap tersebut tidak ada yang lain kecuali untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang kita layani. Dalam konteks ini tentu reformasi pelayanan publik tidak lagi bisa ditunda. Oleh karena itu, syarat mutlak untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik adalah salah satunya adalah bagaimana kita akan melakukan reformasi pelayanan publik dimaksud. Salah satu langkah konkret dalam mewujudkan reformasi birokrasi melalui reformasi pelayanan publik tentu adalah salah satunya yang kita lakukan saat ini, yaitu penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik. Mall Pelayanan Publik merupakan salah satu strategi unggulan pemerintah untuk mempercepat reformasi birokrasi melalui reformasi pelayanan publik dimaksud. Konsepnya sederhana, namun tentu memiliki tenaga atau powerful yang kuat, mengintegrasikan berbagai jenis layanan dalam satu tempat. MPP bukan hanya ruang fisik, tetapi sebuah ekosistem pelayanan yang didesain untuk kenyamanan dan kemudahan masyarakat. Ibu Menteri, Bapak Wamen, dan para hadirin sekalian, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan beberapa informasi sekaligus laporan pelaksanaan kegiatan hari ini. Pertama, penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik merupakan salah satu konsistensi pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan melalui integrasi layanan dari berbagai instansi. Selain itu, kami juga harus melakukan koordinasi dan mendampingi kepada seluruh pemerintah daerah yang saat ini sedang dalam proses pembentukan MPP
dan melakukan kerjasama serta koordinasi dengan biro organisasi di provinsi untuk memberikan dukungan serta menggali informasi terkait hambatan atau kendala terkait dengan kebijakan yang dihadapi di daerah dalam pelaksanaan MPP. Kami menyadari bahwa pembangunan MPP ini hanyalah langkah awal. Tantangan sesungguhnya adalah bagaimana menjaga dan terus meningkatkan kualitas layanannya. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh pegawai dan pengelola di MPP untuk senantiasa bekerja secara sepenuh hati, melayani dengan senyum, dan menjadikan setiap keluhan sebagai masukan untuk perbaikan. Demikianlah kiranya yang dapat kami laporkan. Kami menyadari bahwa kegiatan ini tidak akan terwujud tanpa dukungan dari banyak pihak. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi pada kegiatan hari ini. Selanjutnya, mohon kiranya Ibu Menteri berkenan memberikan arahan sekaligus meresmikan 11 MPP sebagaimana yang telah kami laporkan sebelumnya. Demikian yang dapat kami laporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Selesai. Mall Pelayanan Publik hadir sebagai wujud nyata integrasi layanan pemerintah yang lebih cepat, mudah, dan terjangkau. Melalui Mall Pelayanan Publik, pemerintah memastikan masyarakat di seluruh kabupaten kota dapat menikmati pelayanan yang mudah diakses dalam satu tempat. Sejak tahun 2017, sudah hadir 285 mall pelayanan publik di Indonesia. Dan pada hari ini akan diresmikan 11 mall pelayanan publik secara bersama sebagai wujud nyata dalam memberikan pelayanan yang lebih dekat dengan masyarakat. Berikut profil MPP yang akan diresmikan. MPP Kabupaten Simalungun. MPP Kabupaten Kuantan Singingi. MPP Kabupaten Musi Banyuasin. MPP Kota Cirebon. MPP Kabupaten Kediri. MPP Kabupaten Bondowoso. Menpan RB Rini Widiantini menjelaskan, dengan dibangunnya MPP merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan kemudahan untuk melayani masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat merasakan kenyamanan dengan fasilitas MPP tersebut. Menurutnya, MPP dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi karena dengan kemudahan perizinan bisa berpengaruh positif terhadap meningkatnya angka investasi. Bapak Ibu yang saya hormati, para bupati, wali kota yang saya banggakan, MPP itu lahir sebagai salah satu konsep terobosan dari pemerintah untuk menyatukan seluruh layanan publik yang ada dari baik itu layanan yang
milik pemerintah pusat atau yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat, dan juga layanan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah maupun layanan dari BUMN yang ada di dalam wilayah tersebut, dan semuanya diintegrasikan ke dalam satu tempat. Jadi dengan demikian yang MPP itu bukan sekedar tempat berkumpulnya layanan, tetapi melainkan manifestasi bagi hadirnya negara di tengah masyarakat. Jadi dengan adanya MPP, Bapak dan Ibu sekalian, semua pelayanan dari pusat, pemerintah daerah, baik BUMN maupun BUMD, bahkan swasta bisa hadir di dalam satu layanan yang terintegrasi. Disinilah kita menciptakan satu pintu dengan sejuta layanan bagi seluruh masyarakat. Jadi saya senang sekali tadi melihat video singkatnya, dan ada beberapa, sudah diinformasikan beberapa layanan, rata-rata layanan itu lebih dari 70 layanan itu sudah dilakukan, dan ini masa semakin banyak layanan yang bisa diberikan kepada masyarakat di dalam satu tempat, itu akan lebih memudahkan masyarakat untuk mendapatkan layanan dari pemerintah. Bapak Ibu sekalian, konsep pelayanan ini tentunya saya ke depan akan terus mengembangkan konsep omnichannel atau pelayanan publik yang baru. Jadi kita akan membuka semua layanan, Bapak dan Ibu. Baik, Bapak Ibu, prosesi penandatanganan prasasti akan dimulai dengan para kepala. Usai mengikuti launching Mall Pelayanan Publik atau MPP secara daring, Bupati Kediri Hanindito didampingi Wakil Bupati Kediri Dewi Maria Ulfa meninjau secara langsung layanan Mall Pelayanan Publik atau MPP. 3, 2, 1. Kemudian dengan hormat kami mohon kepada Ibu Menteri Pan-RB untuk menandatangani prasasti secara digital. Mohon izin Ibu kami pandu dalam hitungan 3, 2, 1. Baik, tepuk tangan yang merimat. Terima kasih kepada Ibu Menteri Pan-RB dan selamat kepada 11 mall pelayanan publik yang telah diresmikan. Semoga dengan diresmikannya MPP ini menjadi batu pijakan menuju pelayanan publik yang prima dan memberikan kemudahan bagi masyarakat. Baik, izin kami pandu dalam hitungan 3, 2, 1. 3, 2, 1. Baik, kita akan masuk ke sesi dialog. Berkenan kiranya Ibu Menteri menyapa sekaligus menyampaikan pesan semangat serta apresiasi kepada Bapak Ibu Kepala Daerah beserta seluruh jajaran yang hari ini hadir dengan penuh antusias dan semangat kebersamaan menantikan momentum penting dalam perjalanan peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah masing-masing. Kami persilakan Ibu. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama tentunya saya ingin mengucapkan selamat pada hari ini. Alhamdulillah sudah diresmikan secara virtual, dan tentunya nanti saya dan Pak Wamen Pan-RB akan bergantian untuk berkunjung ke tempat mall pelayanan publik yang hari ini sudah diresmikan. Jadi dengan telah diresmikan ini Bapak dan Ibu bisa langsung hari ini bisa mall pelayanan publik yang sudah diresmikan ini bisa langsung digunakan. Jadi bisa langsung untuk dilakukan layan. Dan saya ingin menyapa Bapak Bupati Simalungun, Bapak Anton Ahmad Saragih. Pak Anton, selamat ya Bapak, hari ini sudah diresmikan mall pelayanan publik. Bagaimana Pak animo masyarakat menyambut kehadiran MPP di wilayahnya Bapak? Terima kasih Ibu Menteri yang terhormat. Tentunya kami sangat senang hari ini sudah diresmikan oleh Ibu Menteri dan Pak Wamen tentunya, dan seluruh kepala daerah yang hadir pada saat ini. Masyarakat di Simalungun sangat antusias dan sudah menantikan mall pelayanan publik ini.
dan ini sangat membanggakan bagi kami dan sangat kami didirikan oleh masyarakat Simalungun. Demikian Bu Menteri. Baik, terima kasih Pak Anton. Ini saya lihat ada 90 layanan ya, mudah-mudahan nanti semakin banyak lagi layanan dan masyarakat semakin bisa mendapatkan manfaatnya. Selamat juga ini kepada Pak Wakil Gubernur Pak Benny Gusman, juga Pak Sekda Pak Mikson Andreas gitu. Terima kasih, selamat sekali lagi Bapak. Terima kasih. Iya. Selanjutnya Bapak Suhardiman Amli, Bupati Kuantan Singingi. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu Menteri. Selamat pagi Pak Suhardiman, Pak, selamat Pak atas peresmian ini. Ada berapa Pak layanannya Pak di Kuantan Singingi ini Pak sekarang? Ada 26 Bu Menteri, 26. baru kita mulainya. Ya, saya tentunya nanti pada kesempatan berikutnya saya atau Pak Wamen nanti akan berkunjung ke tempatnya Bapak, dan bagaimana Pak masyarakat mendapatkan nanti layanan yang lebih terpadu seperti ini Pak di masyarakat di Kuantan Singingi ini di Riau. Luar biasa semangatnya Bu, seperti semangat Pecu Janur lah kira-kira ya. Ya. Semakin cepat, semakin heboh, semakin mantap. Ya. Mudah-mudahan mall ini menjadikan sebuah motivasi kita untuk memberikan pelayanan maksimal, super dan cepat mudah-mudahan, dan tentu yang terima sekali. Dan diharapkan semua kawan-kawan seluruh OPD bersatu semuanya menggunakan mall ini untuk kita semua. Ya. Insya Allah. Baik, selanjutnya Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Baik, selamat pagi Bu Menteri. Selamat pagi Pak Bupati. Tentunya saya dan Pak Wamen Pan RB mengucapkan selamat atas dibentuknya MPP digital, MPP ini belum MPP digital. Kira-kira sebetulnya paling banyak apa nih Pak Pak Bupati yang paling banyak ditunggu oleh masyarakat Kediri? Jadi kami total 85 layanan, dan dalam 1 minggu ke depan akan kami tambah 85 pelayanan, 21 instansi. 1 minggu ke depan akan kita tambah menjadi 26 instansi sampai dengan 91 layanan. Ini adalah gedung pertama yang kami resmikan di tahun ini karena kami kemarin baru kena musibah Agustus aksi kemarin Bu. Gedung kantor Pemkab dan gedung DPRD terbakar habis. Maka ini menjadi semangat baru bagi masyarakat Kabupaten Kediri untuk bersama-sama pelayanan publik, bahwa Kediri sudah tentram, sudah ayem, sudah kembali hidup lagi, dan kami siap untuk melayani masyarakat Kabupaten Kediri. Jadi saya rasa kalau apa yang paling ditunggu, semuanya ditunggu oleh masyarakat, karena sebelah gedung ini persis Bu, itu terbakar habis gedungnya. Alhamdulillah MPP kami yang akan kita launching hari ini terselamatkan. Mungkin ini doa dari Ibu juga. Terima kasih Bu. Alhamdulillah. Jadi masyarakat tahu bahwa mereka membutuhkan layanan, jadi nggak dirusak ya Pak ya. Tapi saya turut berduka cita Bapak atas musibah, karena kan kemarin juga banyak artefak-artefak kuno ya Pak ya. Saya sedih juga tuh. Siap Ibu. Ya, mudah-mudahan ini menjadi semangat baru dan masyarakat bisa terlayani. Paling banyak apa Pak kira-kira yang biasanya masyarakat minta layanan? Sekarang yang paling banyak di BPJS dan di kesehatan Ibu. Itu di dua yang paling banyak. Ini kita akan tambah di 5 pelayanan lagi, tapi memang kita lagi melakukan penyesuaian di beberapa OPD karena kantor-kantor kami habis beserta isinya Bu. Oh, iya. Jadi malah MPP yang ada isinya Bu, kantor saya malah nggak ada isinya Bu. Mungkin Bapak memang harus langsung melayani di kantor MPP Pak, mungkin berkantor. Siap Bu, ya. baik saya akan berkantor di sini Bu nanti Bu. Iya. Baik, luar biasa nih Pak Terima kasih Bu Menteri. Kediri. Mudah-mudahan ini adalah awal langkah kita untuk terus berkomitmen melayani masyarakat. Sekali lagi selamat Pak Bupati. Amin. Terima kasih Ibu. Tuntutan akan pelayanan publik yang prima semakin mendesak. Sebuah simpul yang besar dimainkan oleh berbagai Mas Dito menjelaskan bahwa MPP Kabupaten Kediri merupakan salah satu dari 11 MPP yang diresmikan secara serentak, sehingga menempatkan Kediri di antara 296 kabupaten kota di Indonesia yang telah memiliki MPP. Yang menarik, Kabupaten Kediri memilih jalur yang berbeda. Mas Dito menyebut, jika beberapa kota kabupaten lain sudah dimulai, sudah di-running dulu MPP-nya, sudah jalan dulu baru di-launching.
Namun, Kabupaten Kediri hari ini di-launching dan langsung beroperasi. Saat ini, MPP Kediri telah menggandeng 21 instansi dengan menyediakan 85 jenis layanan. Namun, jumlah tersebut akan terus bertambah. Mas Dito menargetkan dalam waktu dekat akan ada 26 instansi dengan 91 hingga 92 layanan yang tersedia di MPP. Selain untuk mempermudah masyarakat, pembentukan MPP ini juga bertujuan mewujudkan transparansi sekaligus memberantas pungutan liar atau pungli. Salah satu layanan unggulan yang menjadi perhatian adalah pendampingan bagi pelaku usaha dalam mengakses online single submission atau OSS. Melalui layanan ini, masyarakat dapat mengetahui apakah lokasi usaha mereka sesuai dengan ketentuan zonasi. Sejak dibuka pukul 7 waktu Indonesia Barat, layanan OSS di MPP Kediri langsung dimanfaatkan masyarakat. Tercatat ada 7 orang yang datang untuk mendapatkan pendampingan, menandakan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan tersebut. Mas Dito berharap ke depan semua layanan bisa diselesaikan dalam 1 hari, meskipun ia menyadari setiap instansi memiliki kebijakan berbeda dalam proses pelayanan. Ya, langkah ke depan yang pertama kita masih akan menambah instansi sampai dengan 5 instansi. Total layanan yang sudah diberikan 85, kita akan tingkatkan sampai 91-92 layanan. Ada beberapa layanan yang mungkin nanti akan menyusul, tapi kita sambil bertahap kita lakukan evaluasi karena kita baru launching hari ini. Jadi kalau beberapa kota kabupaten lain sudah di running dulu, MPP-nya sudah jalan dulu, baru di launching. Kalau kita hari ini mulai, ya langsung launching juga gitu. Target pelayanan 1 hari atau berapa hari? Kalau target pelayanan di pemerintah Kabupaten Kediri targetnya 1 hari jadi. Tapi kan setiap instansi punya kebijakan masing-masing. Di sini ada 21 dan kita akan tambah 5, berarti total nanti ada 26 instansi. Tergantung persoalannya juga berbeda-beda. Kalau kayak kejaksaan, kepolisian, kita nggak tahu bisa berapa harinya ya, karena mereka punya waktu. Semuanya berarti dijanjikan ke sini ya? Semuanya tidak terkecuali, semua instansi akan kita masukkan ke sini. Total ada berapa, Mas? Total akan ada 26 rencana. Sekarang hari ini baru 21. 85 layanan hari ini. Kita akan tambah 5 instansi lagi jadi 91 sampai 92 layanan. Sementara itu, Lia, salah satu warga Kediri, mengaku senang dengan adanya gedung MPP di Kabupaten Kediri. Menurutnya, MPP ini mempermudah masyarakat untuk mengurus administrasi dan lebih cepat. Pelayanan ID CPMI. Ya, itu fungsinya buat apa sih, Mbak? Buat pelayanan ke luar negeri. Sebelum ke luar negeri, TKI harus ada ID-nya dulu dari pihak Disnaker. Habis ID, proses buat lanjut pasporan. Jadi ke Disnaker ya? Iya, ke Disnaker. Oke. Ya. Terus menurut Mbak sendiri, ini kan tempatnya baru. Untuk layanan dan juga kondisi gedung seperti apa menurut Mbak? Bagus, tempatnya juga bagus. Daripada saya di tempat lain ya, daripada di lama ya enak di sini, nyaman juga. Nyaman ya? Iya. Untuk layanannya seperti apa? Mudah? Lebih cepat. Lebih cepat ya? Iya, mudah dan lebih cepat. Jadi tempat satu pintu, kalau misalnya nanti dari pihak Disnaker ada kekurangan dokumen, kita mau ke Capil jadi lebih dekat. Lebih dekat. Iya. Harapannya apa sih Mbak dengan pelayanan pelabuhan publik ini yang baru ini seperti apa? Semoga pelayanannya lebih cepat, ramah dan bisa kalau bisa sehari langsung bisa jadi.
Dengan beroperasinya MPP, masyarakat Kabupaten Kediri kini memiliki akses yang lebih mudah, cepat, dan transparan dalam mengurus berbagai kebutuhan administrasi, sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik. Tim Liputan, Toho TV.